karena teknik ya. Jadi dengan posisi seperti itu Unpad menjadi ranking pertama. Berapa pastinya? 85.000. Dan kalau ditanya kepekerjaannya bagaimana? Ya kepekerjaannya bagus. Kalau ditanya oleh orang dia sebelum kuliah kerja gitu ya. Terlepas kerjanya apa kan, tapi kan setidaknya udah bekerja, kerja di pabrik, kerja di apa. Kadang-kadang kan kerja di pabrik juga kalau UMR-nya bagus lebih bagus. UMR Jakarta itu kan 4,2 juta. Nah itu kan lebih bagus dari dan beberapa dosen di PTS gitu ya. Nah dengan posisi yang seperti itu nanti dia sesuaikan gitu, asalnya jadi hanya sekedar pegawai pabrik, supervisor dan lain-lain. Nah itu cukup berhasil dan akhirnya asalnya kampusnya cuma segede ya mungkin hanya sebesar gedung Hasyim Asy'ari gitu ya, hanya segitu di bulatan daerah Pamulang itu. Akhirnya karena dananya jadi terkumpul banyak, akreditasinya pun mahasiswa makin diminati ya, akhirnya dia buat kampus megah sekali dan sekarang makin akreditasinya makin dihitung lah ya. Jadi ini pentingnya jumlah mahasiswa. Ya, kalau jumlah mahasiswanya mengecil, nah ini agak sulit gitu ya, agak sulit. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari sisi publikasi. Nah, ini publikasi menjadi concern ya, dan saya kira Salatiga ini menjadi salah satu kampus yang bagi saya menarik pertama. Karena jujur saya nggak tahu ini dulu ada YIN Salatiga. Karena saya setelah Kasubdit Pendidikan Tinggi dipindah menjadi Direktur Aparatur Negara. Mungkin zaman awal itulah baru mulai muncul ya. Nah, ketika kembali ada jurnal, saya kebetulan sering membantu calon profesor meskipun saya juga nggak akan jadi profesor, ya. Jadi saya oleh teman-teman Kemendikbud bantu bagaimana cara menulis jurnal, bagaimana cara paraphrasing, bagaimana konflik macam-macam lah gitu ya. Rata-rata sih hanya 20 orang, dari 20 orang itu 3 jadi profesor, sisanya sebagian besar belum, sebagian besar belum pensiun. Jadi tidak mudah lah, ya karena mau kirim publikasi tentu bolak-balik ya. Saya membayangkan Q1 kalau artikelnya normal kita kan kalau ilmu sosial itu kan normal ya. Bukan tentang COVID menyembuhkan macam-macam yang hari ini kirim sebulan publish. Tapi kalau tentang tadi manajemen pendidikan atau apa itu pasti akan lama ya. Saya coba itu sampai 2,7 tahun. 2,2 tahun 7 bulan. Jadi saya dari submit untuk Q1 sampai dipublish. Jadi mungkin bolak-baliknya 6 kali olah datanya ulang-ulang. Dan itu pun harus betul-betul unik, beda sama yang lain gitu. Tidak pernah ada di dunia ini melakukan itu. Dan memang saya cari yang tidak pernah ada di dunia ini yaitu kalau membandingkan negeri swasta, sekolah kebekerjaan muslim non muslim, kebekerjaan madrasah itu udah orang-orang bule udah bisa selesai. Karena mereka tinggal pakai data-data yang dari yang ada. Nah saya cari data yang belum ada, saya cari data yang belum ada membandingkan sekolah Islam terpadu, sekolah NU dan sekolah Muhammadiyah. Ya. Itu datanya nggak ada, datanya hanya saya coba kompilasi dari beragam untuk dikumpulkan, jadilah data itu saya tanyakan ke pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ke sekolah Islam terpadu, benar nggak ini sekolahnya? Karena tentu nggak gampang, terutama mungkin yang di STT ya. STT itu kan pemiliknya beda-beda. Kalau pemiliknya beda-beda, kan kualitasnya beda-beda, standarnya beda-beda. Tapi kita cari yang franchising, artinya yang kayak McD, semuanya beda pemilik tapi standarnya sama. Itu yang seperti jaringan sekolah yang terpadu. Nah, yang itu juga nggak mudah karena ada sekolah Hasyim Asy'ari misalnya. Itu belum tentu di bawah Ma'arif gitu. Nah, kalau tidak di bawah Ma'arif itu cara pengelolaannya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang di bawah Ma'arif itu dikoordinasikan. Saya hanya pilih yang di bawah Ma'arif. Nah itu akan kelihatan trennya dan itu tidak ada di India, tidak ada di Timur Tengah. Kalau madrasah sudah ada di India, sudah ada di Mesir dan lain-lain. Jadi cari isu yang ini dan tentu ini publikasi ini menjadi kata kunci karena apa? Karena naiknya luar biasa. Zaman tahun awal kebijakan publikasi itu hanya sekitar 20.000 publikasi. Sekarang sampai 50.000. Tapi 17% publikasinya ke jurnal abal-abal. Sehingga dampaknya ke citasi. Orang nggak mau tuh ambil artikel orang Indonesia citasi untuk persiapan orang. Karena apa? Karena takut ini artikelnya di jurnal yang tidak terintegrasi. Gitu ya. Nah ini jadi reputasi yang turun gitu ya. Jadi
tantangan yang saya kira luar biasa. Kalau untuk teknik ya ini kedokteran relatif lebih bagus karena mereka juga standarnya nggak inilah. Kemudian yang kedua untuk kedokteran itu kan publikasinya sering. Semua dokter spesialis pasti langganan jurnal. Kan tidak semua dosen langganan jurnal kan seperti itu. Jadi ini tantangan juga. Nah kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya masalah kepekerjaan ya. Ini kepekerjaan ini menjadi isu penting karena pendidikan itu jangan sampai nambah pengangguran. Nah, yang paling tinggi penganggurannya di Kepulauan Riau, yang paling rendah di Sulawesi Barat. Tapi sebenarnya pengangguran itu kalau kemarin kita lihat di list BPS itu makin tinggi pendidikan makin nganggur. Kenapa? Karena eagerness untuk bekerja pilih-pilih, gitu ya. Sama mungkin, maaf saya agak sedikit guyon ya. Makin cantik perempuan makin susah untuk memilih calon, karena terlalu banyak yang mana gitu ya. Nah kan gitu. Kalau ya udah saya mau pilih ya saya lumayan lah, tapi nggak cantik biasa saja. Ya saya terima lah cepat gitu. Tapi ya kalau cantik banget banyak orang yang suka, dia pilih-pilih akhirnya pilih dari luar gitu ya. Seperti itu. Nah sama ini juga pendidikan ya. Jadi makin tinggi itu makin ini. Kalau apalagi makin kaya. Makin kaya itu gini kan, saya selesai S1, misalnya jurusannya itu akuntansi. Ada lamaran sebenarnya, tapi pas dan bisa diterima. Tapi saya bagian payroll, human resources. Enggak, ini tidak cocok, saya nggak pilih. Gitu, ya. Oh ada misalnya tawaran lain nggak dipilih. Tapi kalau misalnya yang jurusannya merasa saya juga butuh gitu, saya orang pas-pasan, kalau saya nggak kerja, ya apapun saya kerjakan ya. Jadi ada kondisi seperti itu pilihan-pilihan bekerja ini. Nah makanya nanti akan kelihatan di sini, jangan misleading juga nih mengartikannya ya. Nah PPT-nya kita bisa lihat tuh, SD yang aku sedikit, cuma 5% ya. Makin tinggi sarjana masih lumayan 7%. Yang paling tinggi penganggurannya diploma. Kenapa diploma itu tadi? Cenderung ingin bidangnya. Kan kalau kita yang sarjana ya nggak apa-apa lah jadi jurusan misalnya komunikasi, ya udahlah jadi apa dulu gitu mau lah. Jadi guru, jadi apa mau. Tapi misalnya kalau saya dari lulusan teknik informatika jaringan, itu saya akan pilih-pilih. Jadi memang yang vokasi ini kelemahannya itu dia kurang fleksibel. Nah kemudian yang SMK sama. Dan yang menarik SMK ini awalnya mereka bekerja dibayar lebih tinggi. Tapi makin lama dia akan tersusul sama SMA. Jadi SMA kalinya akan lebih cepat dari SMK. Apa? Setelah saya teliti ternyata yang SMK itu kurang gaul, yang SMA lagi gaul. SMK kan biasa kan ya, apalagi teknik ya begitu kalau beda pendapat sedikit terang gitu ya. Jadi nggak bisa nego gitu ya. Kalau SMA kan ya banyak pelajarannya mungkin nggak susah, sempat banyak pacaran macam-macam. Kalau biologinya lebih banyak lah gitu ya. Jadi skill-skill seperti itu kan bermanfaat juga, ya. Jadi bermanfaat juga. Nah disinilah yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat dari program studi, ini yang merah ini, yang oranye apa ya, seperti baba ini, itu yang unggul. Jadi makin spesifik jurusan transport, unggulnya makin tinggi. Karena dia mau jurusannya ya harus di bidang itu gitu ya. Nah makin bawah ini makin kecil tidak bekerjanya. 2,5% lulusan pendidikan bekerja. Bekerjanya itu berarti 97,5% bekerja. Karena apa? Tadi pendidikan ya udah nggak apa-apa ngajar di madrasah, ngajar PAUD gitu ya. Atau misalnya dulu saya pernah kalau mandiri privat gitu mau kan pendidikan. Agama ya apalagi kan agama. Saya lulusan misalnya sarjana tafsir hadis ya udahlah ya kalau belum dapat kerjaan kebagian dari alhamdulillah seminggu sekali itu kan bekerja kan. Itu karena kan ditanya oleh DPS itu apakah dalam 2 minggu kemarin Anda bekerja 2 jam. Kalau saya kebagian hati 2 kali kan 2 jam. Kalau 1 kali kehitung seperti itu. Cuma nanti jangan terjebak di sini. Ini kalau suka salah nih Pak Dirjen sama Pak Direktur di Kemenag suka salah informasi, ada aspek kebekerjaan tapi ada aspek pendapatan. Memang dari kebekerjaannya lebih bagus, tapi dari pendapatannya yang pilih-pilihnya lebih tinggi. Yang pilih-pilih ini ya. Tadi sama kan tadi, yang perempuan cantik sekali dia pilih-pilih, dia dapatnya agak susah, tapi ketika dapat ya memang lebih bagus gitu ya. Ini kan
pilihan hidup ya. Jadi hal-hal ini mungkin yang menjadi perhatian kita. Nah, apa yang harus ditekan untuk ini bisa diperbaiki? Mungkin kebijakan-kebijakan ini. Nah, inilah yang coba kami lakukan ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ekspektasinya pembelajarannya agak detail, saya nggak bisa karena itu sudah areanya Kemendikbud. Kami hanya pada aspek makro ya, bahwa seperti Merdeka Belajar segala macam itu sudah areanya lebih spesifik di Kemendikbud. Nah, kita ini bagaimana memastikan angka partisipasi orang miskin bisa kuliah, kemudian bagaimana perguruan tinggi terus mengalami perbaikan-perbaikan dalam komoditas ya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi publikasi ya, dan juga citasi. Ini citasi ini penting ya, citasi. Jadi kan sekarang itu jadi profesor, jadi dosen ya, agak harus hati-hati juga lihat mahasiswanya kritis-kritis. Ketika kita tampil kan dilihat, kalau saya lihat Google Scholar paling enak kalau berapa nih citasinya. Kalau chat lagi di Scopus gitu ya, mahasiswa kan sudah gampang lihat Scopus, datang Scopus, ada gak gitu ya. Ya kan, jadi kalau dosennya agak gila-gila, gila banget sih, gak ada publikasinya. Jadi mahasiswa makin kritis, makin kritis. Nah, tentu ini hal-hal yang saya kira menjadi perhatian. Dan tidak kalah penting mungkin masalah dosen, proporsi dosen. Jadi yang dosen-dosen muda yang S2 didorong untuk S3. Makin banyak yang S3 maka nanti akademisasinya akan baik dan juga akan meningkatkan kebekerjaan juga. Nah, ini barangkali beberapa kebijakannya ya. Kebijakan kita juga harus melihat tadi yang aspek diferensiasi. Ya, diferensiasi itu keunikan. Jadi perguruan tinggi itu tidak harus semuanya excellent, tapi punya keunikan. Ya, keunikan. Nah, keunikan ini yang harus digali. Ya, saya kira di Salatiga ya lingkungannya kan sangat kondusif ya, untuk turisme, untuk riset, udaranya ya seperti musim apa? Nah, tadi musim semi ya, musim semi itu yang namanya juga musim semi ya, kan tidak ada judul film cinta berwinter ya, tapi cinta bersemi. Semi ini paling nyaman suhunya itu di atas 15 sampai 20 karena kalau terlalu panas 20 malah juga sampai berkeringat gitu ya. Nah, suasana ini yang tentu akan bisa dioptimalkan untuk belajar, untuk research. Dari sisi kebekerjaan, daerahnya yang menarik, dekat gunung gitu ya. Kalau di view bisa banyak buat daerah untuk wisata ya, pariwisata ya. Karena di UIN ya pariwisatanya halal ya. Pariwisata halal ya cari aja family tourism dengan attract orang-orang Timur Tengah, orang mana yang mereka sulit ke Amerika sekarang kan. Nah, mereka pindah atau ke Eropa takut perang. Nah, kita bisa narik ke sini. Jadi hal-hal ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan produk-produk yang kiranya relevan. Nah, apa yang menjadi tantangan tadi kan masalah dikoneksi, ketidaknyambungan antara pendidikan dengan siapa nanti yang memberi kerja. Yang kedua dengan perusahaan pengguna penelitian. Jadi penelitiannya nanti harus bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga juga masalah pelatihan dan juga proses-proses lainnya. Jadi kerjasama perguruan tinggi itu harus sejak awal, baik dengan perusahaan, pemberi kerja, dengan penelitian, dengan Pemda, bahkan di dalam perguruan tinggi sendiri harus kuat. Makanya kalau SBSN itu selalu ada pesan, harus terkoneksi gedung-gedung itu. Biar fakultas ekonomi bisnis, fakultas tarbiyah, fakultas dosennya ketemu, mahasiswanya ketemu gitu ya. Nanti kacamatanya lebih luas, lebih utuh. Kalau di Belanda itu riset ada namanya PINI, VC. Kalau PINI itu sekitar 12 miliar, PINI sekitar 24 miliar, VC itu sekitar 120 miliar. Nah, syarat yang paling tinggi VC, biasanya PINI ini untuk yang postdoc sama asisten profesor atau sampai associate profesor. Kalau sudah PINI itu para profesor. Tapi para profesor berkolaborasi itu visi. Jadi misalnya gini, bagaimana cara agar bisa menekan kriminalitas, tapi bukan dengan pendekatan hukum. Ya. Karena kan kalau kriminalitas pendekatan hukum kadang-kadang jadi semua kriminal gitu ya. Nah, kan karena yang penegak hukumnya juga
bagaimana eksperimennya? Nah, kita ketemu, oh ada ahli sejarah, ada ahli antropologi, ada ahli sosiologi, ada ahli kriminologi, ahli katakanlah biologi, itu ketemu berdiskusi. Sehingga mereka bisa menemukan hal yang paling pas untuk daerah ini seperti apa. Kan kejahatan itu kalau kata Bang Nani ada kesempatan dan ada keinginan. Nah, kesempatan itu contoh gini lah. Kalau sekali ada cobain, ada yang lempar bekas rokok di sini, itu minggu depan ini bakal banyak yang buang sampah. Tapi kalau misalnya ada ekor ketat, tidak boleh ada yang merokok. Kalau merokok di sana, karena kampus itu akan bersih. Bukan karena sepenuhnya takut dihukum, tapi kan malu juga saya melempar ya. Ada apa namanya? Kalau di eksperimentasi itu seperti itu. Kan sama mungkin kita dalam konteks sosiologi itu peran dan status ya. Bapak yang atau mas-mas yang lagi S2, S3 itu kan sudah pada bekerja. Ada yang di kantornya apa, segala macam. Kalau lagi di kantor kan apalagi udah mulai agak atasan, ketemu bawahannya agak sedikit jahil gitu ya. Tapi ketika kuliah, wah ada macam gitu. Kayak anak kemarin juga, anak SMP, SMA gitu. Inilah peran dan status. Nah, perilaku manusia itu kan kayak gitu. Jadi buang sampah sekali akan mengikuti. Nah, sama kejahatan juga seperti itu. Kalau kita nyimpen barang, bagaimana nyimpen barang itu nggak hilang? Nah, itu dicek betul gitu ya. Nah, ada bantuan juga teknologi. Jadi ilmu-ilmu itu ketemu, ilmu biologinya ketemu, bagaimana biologisnya manusia, dan ilmu-ilmu sosialnya ketemu. Nah, saya sangat menemukan contoh riset-riset yang paling bagus itu yang tentang yang dapat sampai 120 miliar itu, yang ilmu sosial misalnya dengan genetika. Apakah sibling misalnya sibling itu kakak adik yang kembar itu akan perilakunya sama, kepintarannya sama gitu ya. Nah, sosiologis nanti diuji juga secara genetika. Sama seperti paling banyak yang kalau ibu-ibu kan paling banyak ada kalau ikut rapat orang tua itu kan cerita kalau ibunya pintar, anaknya pintar. Kalau ibunya tidak pintar, bapaknya pintar, anaknya tidak pintar. Oh itu apa? Turunan, jadi turunan itu dari ibu, bukan dari bapak. Wah, juga kan semua hasil kerjasama ya. Dicek dengan sosiologi. Jadi di meta analisis. Jadi dengan yang itu dicek, yang ini efek size-nya berapa? Ternyata genetika ya berpengaruh. Tapi ada aspek yang berpengaruh juga yaitu sosial. Artinya kenapa? Karena pada umumnya anak-anak itu berinteraksi dengan ibunya. Dan kecerdasan orang berkembang yang paling penting dari keterampilan verbal. Makanya nanti masuk perguruan tinggi nggak lagi diuji mata pelajaran, tapi skolastik, yaitu tes potensi akademik, verbal, spasial, sama trigonometri. Ya. Nah, verbal, spasial, sama trigonometri itu akan berhubungan tadi yang paling penting di verbal. Kalau dalam bahasa Kiai itu Allah mengajarkan kita al-asma, ya kan? Kalau kita vocabulary-nya ketika masuk SD itu udah 1000, maka anak itu akan berkembang cepat. Tapi kalau belum banyak, dia nanti juga belum. Nah di kita sayangnya nggak ada tuh tes gitu ya. Jadi tes masuk SD itu berapa vocabnya nggak ketahuan. Bahkan udah jadi dosen juga masih itu aja vocabnya. Kalau nulis itu tidak variatif kata-katanya kan. Nah jadi kalau nulis artikel itu katanya berulang-ulang itu jadi bosan. Coba kalau baca novel kan, ada kalimat-kalimat yang kita jarang ketemu. Nah, di tekniknya itu banyak kalimat-kalimat yang kita nggak kenal, itu muncul. Nah, itu tadi verbal itu kunci. Dan saya coba tes, saya bilang banyak ke teman-teman di Kemdikbud. Coba hasil PISA itu dites, bagaimana yang menjadi penilaian itu. Ternyata betul, kalau dari masuk SD-nya sudah ada verbalnya bagus, dia cepat nangkepnya. Dan sukses belajar. Nah kemampuan verbal ini di negara maju itu sudah ada standarnya. Saya misalnya di Belanda dulu anak saya dari TK masuk SD ditanya berapa vocabnya diuji. Memang kalau lokal itu 2.500, tapi kalau untuk yang migran ya pendatang 1.200. Di kita ini belum ada. Nah ini penting. Nah kalau vocab itu dari mana? Dari komunikasi. Dari mana komunikasi itu? Terutama dari ibunya.
ya kan? Tapi ibunya kalau pintar, ibunya pintar banget gitu, jadi tapi nggak pernah ngomong sama anaknya. Saya nggak yakin anaknya itu juga, ya kan? Ibunya yang banyak ngomong, cerewet, itu biasanya anaknya yang agak pintar gitu ya. Nah, jadi biasa bapak-bapak ya kalau punya ibu cerewet, mungkin anak-anaknya nggak pintar. Jadi ini interaksi kan, nanti dites efek size gitu. Apakah betul keturunan itu penting, tapi jangan lupa interaksi. Saya tuh pernah uji di dalam artikel saya lainnya, uji tentang sosial capital. Ketika misalnya saya cek, kalau ibu-ibu ini, karena yang paling pengaruh itu ibu-ibu. Jadi bapak-bapak itu dalam demografi kita dihargai, Pak. Kita itu ada hargai. Demografi nomor NIK semuanya menurut ibu. Karena nggak mungkin ibunya dua. Tapi bapaknya itu kan mungkin aja nggak tahu gitu kan. Nah, jadi semuanya ikut ke ibu. Dari banyak hal. Nah, saya cek ibu-ibunya itu, kalau ibu-ibunya misalnya lulusan SD, bedanya sama lulusan SMP, SMA bagaimana? Memang kelihatan kalau ibu-ibunya makin tinggi pendidikannya, anaknya makin bagus. Saya tunjukkan slide-nya ini. Saya lupa ada tidak seperti tidak ilmiah. Nah ini hasil analisis saya terhadap data-data ujian nasional macam-macam. Jadi di Indonesia ini sebenarnya 66% prestasi anak itu ditentukan oleh bawaan dari rumah dan bawaan dari ibu. Jadi mau sekolahnya di ABC sebenarnya nggak penting. Sekolah favorit itu nothing. Kalau muridnya udah bawaan bagus pasti bagus. Ya. Nah, kalau yang agak beda di Jakarta. Di Jakarta ini relatif lebih setara orang itu. Jadi berbeda dengan di kampung saya, di Jakarta itu lebih setara. Peran orang tua sama bawaan lahirnya itu hanya 51%. Ada peran hanya 49% bahkan ya. Bahkan peran guru penting di Jakarta ini. Sampai 30%, peran sekolah 7%, peran rumah 7%, pertemanan 7%. Nah, ini kalau diregresi kan nggak kelihatan bagaimana peran ini berinteraksi. Nah, dengan metode baru ada between group dan dalam group. Jadi between group ini, apakah kelas kita itu sukses akibat gurunya, akibat temennya, akibat cara mengajarnya? Nanti bisa dites ini. Ada regresinya itu regresi multi level analisis. Nah, di dalam ini paling berkembang di pendidikan. Sekarang baru mulai dipakai di politik. Karena pendidikan ini memang lebih advance dalam ilmu-ilmu begini. Karena apa? Karena ini real kebutuhan orang. Jadi kesehatan pendidikan sangat tinggi. Nah, kemudian bagaimana kualitas guru juga bisa kelihatan. Ya. Nah, jadi saya kembalikan tadi ke analisis tentang ibu ya, tentang ibu. Betul bahwa pendidikan berpengaruh, tapi ada aspek yang kedua yang sering kita bisa cek, yaitu social capital. Saya cek ibunya aktif nggak di kegiatan masyarakat. Nah, saya bagi 0 sama 1. Kalau yang aktif, setidaknya ikut organisasi, ikut yang PKK atau apalah, Muslimat NU, Aisyah, macam-macam. Kalau ikut aja satu itu ternyata berpengaruh. Sekalipun ibunya cuma lulusan SMP, tapi dia ikut aktivitas seperti itu, dia bisa melampaui lulusan SMA bahkan sarjana. Karena nanti akan berdampak pada ekspektasi. Ekspektasi itu dari pergaulan. Meskipun dia lulusan SMP, tapi dia gaul dengan ketua PKK, ketua Muslimat, ketua Aisyah. Dia tercerahkan. Nah, jadi ini hal-hal yang mungkin sering tidak kita sadari. Nah, saya kembalikan lagi ke yang tadi. Nah, saya akan mungkin di sini para mahasiswa nggak pada tahu ya, karena masih muda-muda. Tapi saya kira kalau Pak Profesor kayaknya ingat foto ini gitu ya. Kita dulu kalau lagi apa-apa masuk angin menir gitu ya. Jadi kemana-mana kalau tinggal beli gitu kan, kalau ibu-ibu ya sih macam-macam lah gitu ya. Itu pasti beli. Dan ini berdiri 98 tahun. Sekalipun udah berdiri 9 tahun, udah menguasai market, akhirnya duduk juga gitu ya. Akhirnya bubar itu perusahaan.
Nah, ini saya ambil dari pos kota. Artinya apa? Artinya perusahaan yang mapan sekalipun dia akan tereliminasi kalau tidak beradaptasi. Kalau kita meniru pendapat dari Charles Darwin tentang survival of the fittest, yang menang itu bukan yang kuat, bukan yang tapi yang bisa menyesuaikan diri. Nah, kita mampu nggak menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Jadi dari sekarang mampu nggak kita menyesuaikan diri, ini paling penting. Nah, karena apa? Karena adaptasi ini, kata salah satu coach untuk NBA di Amerika yang terbaik, itu 10% apa yang terjadi pada kita. Tapi sebenarnya 90% ditentukan oleh bagaimana kita merespon. Contoh gini, kalau kita dihina, langsung kita down, berarti kita meresponnya jelek. Kalau kita diremehkan, tapi itu makin berusaha lebih keras, kamu ini kok kata, ini kan kalau bimbingan kalau zaman pembimbingnya film, kamu ini kan udah dikasih tahu kok salah terus nih nulis gitu ya, udah amat gitu ya. Nah, kalau itu menjadi motivasi saya ingin tunjukkan bahwa saya tidak bodoh, maka itu akan berubah semuanya. Tapi kalau itu yang membuat kita jadi kelepes ya udah masalah. Jadi ini yang terjadi ya. Jadi hal yang paling penting sebenarnya bagaimana kita amati, tiru dan modifikasi. Jadi mengadaptasi dengan amati, tiru dan modifikasi. Saya kira kalau di UIN udah sangat klasik dengan pesan al-muhafadah ala qadri sholih wal ahdu bil jadidil akhlaq. Merawat yang lama yang bagus, tapi tidak di sana mencari yang baru yang lebih bagus. Jadi harus terus menyesuaikan. Nah, di samping amati, tiru dan modifikasi tidak cukup. Tadi untuk mengingatkan SMA dan SMK, saya tampilkan hasil studi yang dihafal selama 75 tahun. Jadi orang lain itu studi itu 75 tahun. Kita, para calon profesor, mau publikasi, ingin publikasinya 3 bulan, risetnya berapa bulan? Nah, jadi harus risetnya kan lama. Baru publikasi itu kan hanya menulis. Yang kuncinya kan di riset, kemampuan metodologinya dan lain-lain. Nah, dari sini kita melihat sebenarnya saya sangat ingat betul pesan dari para pendidik saat ini di berbagai negara maju dan para menteri pendidikannya, bahwa education sekarang bukan sepenuhnya for job. Jadi kalau dulu education for job, kalau sekarang education for passion. Bagaimana kita belajar itu karena passion. Jadi nanti bidang apa yang akan kita dalami sesuai passionnya. Passion itu kenapa menjadi sangat penting? Karena kata kunci agar puas dan bahagia. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa dari riset tersebut, dan risetnya ini tidak hanya wawancara, melakukan scan otak dan lain-lain, ditemukan bahwa orang yang paling bahagia itu yang memiliki hubungan baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. Mungkin dalam bahasa agamanya silaturahmi. Nah, ini kata kunci. Jadi ketika teman-teman memulai kuliah, masuk ke UIN Salatiga, mohon dicatat bisa menjalin ini di keluarga, komunikasi tersebut dengan teman baik. Dan dengan dosen juga demikian, dengan komunitas lingkungan serta macam-macam nyaman. Jadi datang berangkat ke UIN Salatiga itu enak, tidak berat hati, ya, tidak berat hati. Nah, ini hal yang paling penting. Dan untuk melaksanakannya itu memang tidak hanya kita mendengar saja,